tidak usah menanyakan apa kabarnya hari ini ya. Oke. Kasih senyum termanis dong untuk teman-teman yang ada satu meja sama kamu. Senyum yang paling manis sampai keluar giginya. Sudah? Sudah? Oke. Sudah ya? Katakan, kamu cantik banget hari ini, kamu ganteng banget. Nah, yang udah dibilangin itu balas dong, gue terpesona coy. Oke, so ya saya hanya mau agar kita sedikit relax ya teman-teman semua, amin ya. Karena dari pertama masuk sampai sekarang sampai saya di mimbar, saya merasakan kayak semuanya berat gitu. Apa keberatan bulu mata ya? Yang cewek-cewek yang keberatan ini ya, apa ini? Eyelash. Ya. Wah, kalau itu sampai menghalangi Anda datang ke hadirat Tuhan, copot saja itu. Ya. Oke, amin. Oke. Ya. Jadi saya mau, ya saudara-saudara, saya mau walaupun kita semua pada malam hari ini sepertinya resmi banget ya, ada di ballroom sebuah hotel, teman-teman udah cantik-cantik, rambutnya ada yang sudah di hairspray, mungkin berapa botol sudah hairspray habis? Setengah, kata JJ setengah, luar biasa. Ya. Mungkin sudah botol parfumnya juga, terus yang coba-coba juga mungkin satu kaleng pomade ya, sudah untuk membentuk rambutnya gitu ya Dedi ya? Oh enggak ya? Ya. Jadi kembali lagi, ayo kau kasih senyum dong yang manis, relax. Cuman, colek temannya katakan relax coy. Ya. Oke. Ya. Katakan lagi gini, jangan bersikap ketuaan coy. Ya. Nah kita anak-anak muda di sini, mari kita semua tetap ada dalam spirit yang semangat, spirit yang berapi-api. Ya, itu ya. Oke. Semangat ya? Mantap. So, malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu tentunya oleh kita semua, karena hari ini adalah the final day of celebration of 4th anniversary of Nehemiah Generation. Yes. Selama 1 minggu kita sudah melalui hari-hari yang berat ya. Berat atau sukacita? Berat dan senang. Joyful or happiness? Joyful. Tadi malam sudah sampai gini-gini ya, nangis-nangis sampai ingus, tinggal potong aja di bawah tuh ya. Jadi harus joyful, amin ya. Amin ya. Oke. Ya. Sebelum saya masuk ke firman pada malam hari ini, saya minta maaf kalau nanti agak lama karena biasanya kalau saya khotbah itu minimal 1 jam. Ya. Tapi saya akan berusaha cepat saja. Kalau sadarkan saya kalau saya lebih dari 1 jam. Oke. Pada hari yang pertama ketika kita memulai rangkaian anniversary kita pada tanggal 28 ya. Tanggal 28, 29 Juni kita mengadakan sabat sampai tanggal 30. Kita mengadakan sabat, 3 days sabat. No gadget, no perfume, tidak mandi, tidak sisiran, tidak apa lagi? Hah? Tidak gosok gigi. Oh? Oke, puasa ya. Kita naik bukit Akiling, menginap di hotel berbintang 1000 di atas, kata Dina tadi. Ya. Jadi kita mulai dengan sabat beberapa hari yang lalu, 6 hari yang lalu ya, lebih tepatnya dengan sabat. Kita membahas tentang 2 topik, masih ingat ya teman-teman? Saya sedikit flashback sebelum masuk ke firman kita pada malam hari ini. Oh ya, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang ya buat saya, selamat datang untuk Mas Andrew, untuk teman-teman yang lain juga, ada Yomi yang jauh-jauh dari Bangkalan pun ya. Thank you so much for coming. Ya, ada Meta, Pinar, kemudian teman-teman lain juga. Kita pelajaran artis malam hari ini. Ya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ya, jadi ketika saat kemarin teman-teman kita sudah membahas tentang status faith. Saya sangat
bahwa apa yang kita dapatkan selama seminggu ini, ya, perhatikan saya baik-baik, jangan perhatikan bulu mata temanmu. Ya, apa yang kita dapatkan selama seminggu ini itu adalah apa? Dengerin. That's it. Konfirmasi. Ini kata yang populer saat ini di tengah-tengah kita. Saya bersyukur bahwa apa yang Tuhan taruhkan kepada kita hari-hari ini itu adalah konfirmasi, yang mana kemudian membuat saya sendiri merasakan joyful yang sangat luar biasa, yang hampir meledak dalam diri saya, karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari-hari ini itu bukan hanya sekedar karangan, itu bukan hanya sekedar hayalan atau sekedar mengada-ngada. Karena hal yang paling sering kali saya pikirkan, ya, saya paling takut kalau saya sampai salah dengar suara Tuhan. Itu adalah hal yang paling mengerikan buat saya, kalau sampai salah dengar suara Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah konfirmasi seperti yang teman-teman katakan tadi. Di hari yang pertama, kedua, dan ketiga, kita bicara tentang selfless faith. Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk bagaimana kita mengupas tentang faith yang sesungguhnya. Bahwa faith is not only faith. Iman bukan hanya sekedar iman. Orang beriman itu biasa. Karena kalau kita katakan Kristen, oke, orang beriman, orang percaya. Kalau dulu, kalau di luar negeri, ya, yang saya tahu, ya, tidak cara orang sebut Christians, orang akan sebut believers, orang percaya. Di Alkitab pun tertulis seperti itu. Kalau kita baca Alkitab versi bahasa Inggris, believers, unbelievers, percaya atau tidak percaya. Jadi ketika kita bicara iman, wah, itu sudah identitas utama seorang pengikut Kristus, haruslah beriman. Kemarin ketika sahabat kita bicara tentang bukan hanya iman yang biasa-biasa saja, tetapi iman yang selfless. Selfless artinya gimana? Ada yang masih ingat kemarin yang kita bahas itu sedikit? Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan kenyamanan diri sendiri. Dan tokoh-tokoh iman yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dicatat dalam sejarah, bukan hanya sejarah dunia ini, tetapi sejarah sorga. Karena apa? Kemarin Henry katakan bahwa orang-orang ini, tokoh-tokoh iman ini adalah orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan saya yakin Tuhan tidak selesai hanya sampai pada pencatatan nama mereka di Ibrani pasal 11, tetapi Tuhan sampai hari ini masih bekerja mencatat nama anak-anaknya yang juga mau untuk melepaskan kepentingan diri sendiri dan berdiri untuk kepentingan sorga. Amin. Amin. Yang mau angkat tangannya dong. Puji Tuhan. Kemudian kita juga berbicara tentang humility, kerendahan hati. Kerendahan hati, bagaimana kita baca dari kerendahan hati yang Yesus kenakan, coba kerendahan hati yang Yesus kenakan selama Yesus berjalan di bumi. Ada berapa poin, masih ingat? Oke, 1. Miskin tapi kaya gitu. Ini dalam materi tetapi murah hati. Miskin maksudnya miskin secara material, tetapi generosity, punya hati yang kaya dalam memberi, tidak kaya tapi memperkaya orang lain. Yang kedua, hati yang lembut dan berbelas kasihan. Hati yang lembut dan berbelas kasihan. Konfirmasi dengan kemarin apa yang disampaikan oleh pembicara kita, ya. Bagaimana bahwa kita ini digerakkan itu oleh belas kasihan, oleh compassion. Katakan 1, 2, 3, compassion. Compassion. If you want a passion, kalau mau passion, harus punya compassion lebih dulu. Amin. Kalau mau jadi orang yang passionate, punya passion, punya hasrat yang menyala-nyala, punya api yang besar, itu harus lebih dulu punya belas kasihan dalam hatimu. Itu yang kemarin kita pelajari. Yang ketiga, ayo. Menerima semua proses. Itu yang ketiga, ya. Oke? Menerima semua perlakuan. Karena kita tidak lebih dari hamba. Ketika saya dan saudara berdiri di tempat ini, kita pakai baju bagus, yes, secara appearance. Kamu pakai make up, kamu pakai dasi butterfly tie. Tapi identitas kita jelas, kita ini adalah hambanya Tuhan, jongosnya Tuhan.
Dan seorang hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Kalau kita cuma pelayan, kalau kita cuma hamba, orang perlakukan seperti apapun kita harus terima. Kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang keempat, pengampunan. Pengampunan. Yang kelima, kasih yang tanpa syarat. Kemudian di hari yang ketiga kita bicara tentang heart like a diamond. Ada 3 orang teman yang share. Ada Dedi Sutrisno, ada Dita Yustina. Oh, silau ya, nggak lihat dari sini. Ada Dita Yustina, kemudian Sis Roro Adia Garini yang share tentang heart like diamond. Dan itu juga malah testimoni buat kita semua. Apa yang teman-teman masih ingat ketika kita belajar tentang hati yang seperti berlian? Mungkin kadang sering dengar ya, hati yang seperti emas. Lagunya ada, seperti emas yang murni, Tuhan pulihkan hatiku. Tapi kita bicara tentang seperti berlian. Apa yang teman-teman masih ingat? Berlian dibentuk cepat atau lama prosesnya? Lama. Kemudian apa? Di dasar bumi itu Jauh. Suhunya berapa? sangat panas. 1000 plus. Makin panas makin kuat. Makin di bawah tekanan makin kuat. Justru magma akan mendorong dia muncul ke permukaan. Panas dalam hidupnya justru membuat kualitas yang sesungguhnya keluar. Diamond, berlian itu jauh lebih mahal daripada emas. Jauh lebih mahal. Berlian, bening, tembus di tangan-tangannya, terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kepalsuan. Hati yang seperti itulah yang Tuhan mau untuk setiap kita. Hati yang kuat tapi bersinar, amin. Kalau cuma bersinar doang tapi nggak kuat, gimana kita bisa katakan Tuhan aku mau mengikut Engkau sampai akhir? Gimana kita bisa sanggup pikul salib, sakal diri pikul salib tiap hari kalau nggak punya hati yang kuat, hati yang teguh? Kemudian fighting spirit, Sis Lina bicara tentang fighting spirit. Apa yang teman-teman masih ingat? Daya juang. Wah, konfirmasi lagi. Yang kemarin juga bicara tentang daya juang, ya kan? Oke. Beban bagi generasi. Nah, apa kemarin? Yuk, yang nangis yang paling kencang, harus jawab. Beban itu tidak diberikan, tapi dilahirkan. Apa lagi yang teman-teman ingat yang didapatkan? Berbelas kasihan. Ayo. Makasih yang ke Henry dong, jauh-jauh dari Solo datang kok, teman-teman udah lupa yang disampaikan kemarin. Gimana itu kok? Siapa mau jawab? Apalagi yang didapatkan dari beban bagi generasi kemarin? Meninggalkan zona nyaman. Tinggalkan zona nyaman. Ya. Tidak akan bisa melahirkan beban, tidak akan bisa memiliki beban bagi generasi kalau tidak meninggalkan zona nyaman. Itu sama seperti apa yang kita bicarakan di 11 faith. Kalau sebuah biji itu tidak mati, dia tidak akan bisa berbuah. Yesus katakan seperti itu. Sebuah biji gandum dia harus jatuh ke tanah, mati terlebih dahulu baru bisa berbuah. Kalau diletakkan di piring, ditaruh di ruang ber AC kayak gini, dihias cantik-cantik, selamanya dia akan tetap satu biji. Totally committed yang tadi malam masih fresh didapatkan kemana? Membangun bahtera. Apalagi? Ya, mengenai panggilan masing-masing, bahtera masing-masing. Terus Lakukannya sampai akhir. sampai akhir. Ya. Finish. Seperti gol KCC, gol kita. Jadi ketika tahun ini mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, atau mungkin juga yang dari Solo bertanya-tanya, oh kayaknya kemarin ngomong suka masak ya di sini, oh kayaknya ramai banget gitu. Jadi ketika kita tahun ini mulai dengan saat 3 hari, kemudian kita 1 hari ambil personal altar, kemudian 3 hari feast, dan malam hari ini kita ada di sini untuk merayakan. Itu bukan hanya sekedar karena kita pengen rame-rame, saudara. Ini yang saya mau ingatkan kembali kepada anak-anak Nehemiah Generation. It's not because kita
buat saya, Tuhan, kalau sampai Tuhan berhenti berbicara kepada saya mati. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu dan pusat dari semua kehidupan kita. Dan tahun ini Tuhan jelas berbicara kepada kami, kepada saya secara khusus, bahwa bagaimana kita mau merayakan tahun ini dengan berbeda. Saya sendiri sudah beberapa kali mengambil sabat. Selama 3 hari berturut-turut saya tidak keluar rumah. Kalau saya ambil sabat, saya tidak sentuh gadget, saya tidak keluar rumah, saya puasa, saya hanya duduk di kamar. Dan ketika tahun ini Tuhan bawa, oke, kemudian Nehemiah Generation ambil sabat 3 hari. Wah, tadinya kita berpikir sabatnya mau di LPMP, mau ambil satu lokasi retret gitu kan. Enggak, naik bukit, oke, naik bukit. Buat saya sendiri, saya pernah 2 kali naik bukit Tangkiling itu dan selalu mau mati di tengah jalan rasanya. Beberapa orang pernah jadi saksinya. Berat, perjuangannya luar biasa, puncak, nguap 2 kali ya. Ada oksigennya sudah berkurang ya, sudah ya. Mereka bercandain Joen, jangan Joen sedang memperkatakan firman ya Joen ya. Iya Kak, iya ya. Tepuk tangan dulu dong buat Joen. Kita saksi hidup perjuangan yang kemarin juga Jessica. JJ, perjuangannya sangat luar biasa. Oke, kita mau rayakan, sebelum merayakan di sini ya, kita doa gitu, Tuhan, udah Aquarius atau di mana gitu. Jangan sampai ini cuma karena pengen ya mewah-mewah atau ya seperti saya katakan pernahnya merayakan di hotel dan sebagainya. No, kami berdoa. Dan kemudian saya tanya, Tuhan, gimana ini? Apakah kami harus celebration di hari terakhir? Nah, Tuhan ngomong 2 kata, validasi imanmu. Saya langsung diingatkan tahun lalu ketika kita pulang dari Royal Global, saya nyeplos, saya ngomong sama beberapa anak, Kak, tahun depan, kata beberapa anak, tahun depan kita rayain di mana? Saya katakan di Aquarius. Nah, itu waktu itu ngomong doang gitu, ya ngomong doang. Dan ketika Tuhan ngomong validasi imanmu, saya sudah tahu jawabannya. Mungkin secara pemikiran kita berpikir ya, uangnya dari mana, ini ngapain, buang-buang uang, kenapa nggak pergi permisi, kenapa nggak kasih makan sekian ribu orang pakai uangnya. Tapi nanti saya akan jelaskan yang itu. Ya pastinya intinya saya bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan hari-hari ini kepada kita, bahwa jelas sekali sebelum kita memulai segala sesuatunya, saya merasakan satu beban yang sangat berat di dalam roh saya. 3 hari sebelum kita memulai sabat, saya ada sharekan di grup WhatsApp. Saya katakan, kok rasanya anniversary tahun ini beda ya? Kok rasanya kalau biasanya itu senang mau anniversary, tambah umur gitu kan, happy birthday, paling tiup lilin. Biasanya seperti itu, kok saya merasakan beda ya? Kok seperti ada yang gelisah dalam roh saya? Kenapa rasanya ada sesuatu yang besar yang menanti tetapi tertahan? Saya ngomong itu sama beberapa teman 3 hari sebelum kita memulai sabat. Kemudian ketika kita sabat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Baru nyanyi aja mengenalmu sudah, ego saya itu sudah sampai ke lantai gitu. Saking tersentuhnya, ya saking dalam hadirat Tuhannya. Dan saya pikir, Tuhan, mungkin Tuhan mau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita bawa benar-benar diri kita selfless, kosong, sehingga kemudian Tuhan bisa pakai untuk agenda Tuhan. Kita lakukan itu selama 3 hari. Dan saya pikir, oke, ini adalah jawabannya. Ternyata belum. Roh saya masih gelisah, roh saya masih rasanya gimana gitu. Ya beberapa minggu sebelumnya, mungkin beberapa minggu atau sebulan sebelumnya ya, saya ngomong sama Kakak Rob, undang Nehemiah Generation di sini, undang Ko Henry, ngobrol-ngomong. Kemudian ngobrol komunikasi sama dia. Puji Tuhan, bisa waktunya sampai di sini. Kami sangat bersyukur sekali, sangat bersyukur. Sangat senang sekali. Dan ketika Kak Henry menyampaikan share firman, sampai beberapa kata itu sama persis seperti apa yang Tuhan ngomong gitu. Sama setiap kita, saya terus apa ini Tuhan? Dan saya juga mendapatkan email dari guru rohani kita, ya, Ibu Magdalene Kawojo, tentang doa laser.
Dan hati saya langsung berteriak, that's it. Ini jawabannya. Saya merasakan dalam roh saya ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Saya sharekan sama teman-teman. Ada 3 hal. Yang pertama ada peperangan rohani. Yang kedua itu ada beban. Ada ledakan spiritual. Ada ledakan spiritual dalam diri teman-teman masing-masing. Tapi itu tertahan. Bahkan beberapa ya kita berdoa. Saya juga kan melihat penglihatan bahwa gembok-gembok, rantai-rantai itu menahan satu ledakan spiritual yang ada dalam diri setiap orang. Dan yang ketiga itu beban dalam roh, yaitu panggilan. Saya sharekan itu sebelum kita memulai Sabat. Dan ketika kita sudah mulai dengan segala perayaan kita, juga mendengarkan khotbah dari Pak Henry, itu jawabannya. Kita juga dapat email dari Ibu Mendelin, ya ini dia, bahwa ada satu ledakan spiritual dalam diri setiap kita. Saya katakan itu roh yang harus dibangkitkan. Yang harus dibangkitkan. Teman-teman tahu bahwa selama ini kita melalui padang gurun ya. Ya buat Nehemiah Generation, ini juga saya belum share-share juga sama teman-teman dari Solo, bahwa 3 bulan sebelum ini Tuhan ada ngomong bahwa 3 bulan ke depan ini akan menjadi waktu yang sangat sulit. Akan jadi waktu padang gurun. Kita tahu bahwa bagaimana di akhir bulan Januari waktu itu, wow, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Pencurahan roh luar biasa. Kita doa dari malam sampai subuh, ya, nari gak berhenti selama 5 jam. Dan bagi saya itu amazing. Bagi saya itu sendiri adalah satu pengalaman yang baru buat saya, buat manusia saya. Sampai ketika doa-doa pada zaman-zaman itu ya seminggu ya kalau nggak salah ya, kita melalui hari-hari seperti itu. Saya pikir jangan-jangan saya ini sudah dihilangkan akal sehat saya. Mengalami banyak pengalaman spiritual. Kita akan bukukan itu saat ini. Sislina sedang mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari teman-teman selama 7 hari itu. Teman-teman diberikan karunia-karunia penglihatan, diberikan karunia-karunia roh. Hal-hal besar terjadi. Tapi kemudian Tuhan ngomong bahwa kamu akan lalui padang gurun. Wah, kita ingatkan cerita Yesus. Ketika Yesus dibaptis, sesudah Yesus keluar dari air, maka turunlah Roh Kudus atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Dan apakah sesudah itu Yesus langsung memulai pelayanannya? No. Oleh tuntunan roh, Yesus Kristus dibawa ke padang gurun. Dan di sana dia dicobai selama 40 hari, 40 malam. Tuhan bicara kepada kita di menara doa ketika kita sedang berdoa itu buat Indonesia ya. Kalau tidak salah kita sedang berdoa buat Indonesia. Kalian akan mengalami masa yang sulit selama 3 bulan ini, padang gurun. Tetapi sesudah itu, jika engkau bisa melaluinya, jika engkau bisa bertahan, jika engkau menangkap momennya, maka akan ada satu hal besar yang akan berjalan melalui engkau. Satu ledakan spiritual. Dan kita semua waktu itu menangkap, yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Nangisnya luar biasa, lompatnya juga luar biasa. Tetapi baik proses, saya tahu beberapa orang diproses berat, beberapa juga gak tahan. Dan buat saya sendiri juga berat. 3 bulan ini berat. Dan sekarang kita ada di awal bulan Juni, sedang melalui 3 bulan itu. Saya yakin bahwa ini adalah momennya, saudara. Ini adalah momennya bagi kita semua. Yang kemarin kalau saya sempat sharekan bahwa ada defining moment. Di alam roh itu ada defining moment. Momen yang sangat menentukan. Yang mana kalau kita sampai kelewatan hal itu, kita bisa harus menunggu 5 tahun, mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi. Karena ada time frame, ada bingkai waktu Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Ini adalah momennya untuk sebuah generasi dibangkitkan. Ini adalah momennya untuk si A, si B, si C akan memenuhi tujuan hidupnya di part ini. Dan kalau kita tidak ready pada saat itu, kita akan ketinggalan. Dan saya yakin 1 minggu ini adalah momennya Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin. Saya sudah teriak-teriak di sini, tapi kalau saudara rusuh, amin. Ya, bisa saudara Tuhan. Ada satu momen di alam roh yang harus kita tangkap, yang kita harus peka, yang jangan sampai kita terlewat. Dan hari-hari
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jesus said, let your kingdom come. Kalau teman-teman lihat saat ini di belakang saya, let kingdom come. Sorga, kerajaan sorga, kerajaannya Tuhan, biarlah hadir di muka bumi ini. Dan kehendak Tuhan itu jadi di bumi ini seperti di sorga. Dan malam ini saya akan berbicara sedikit, saya berusaha untuk singkat, tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga. Dan bagi saya ini hanya melengkapi, ini hanya sebuah puzzle kecil dari apa yang Tuhan nyatakan kepada kita hari-hari ini, yang sudah dari hari pertama, dari beberapa hari yang lewat juga disampaikan oleh beberapa rekan-rekan juga, teman-teman termasuk dari Fire juga. Ini hanya sebuah puzzle kecil yang akan memperlengkapi kita pada malam hari ini. Yesus berkata, let your kingdom come. Let your kingdom come. Biarlah kerajaanmu itu datang. Artinya apa? Kita tahu bahwa ada kerajaan sorga. Kita tahu bahwa bagaimana sorga itu tidak hanya terdiri dari bukan istilahnya itu bukan perkampungan, bentuk-bentuk hierarkinya itu, tetapi itu kerajaan. Kita melihat bahwa di Alkitab tercatat berapa kali dikatakan kerajaan sorga. Ketika Yesus memberitakan Injil dikatakan bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga itu, saudara, kerajaan sorga itu, karena kita mikirnya kerajaan sorga di atas. Di bumi ini kita lihat ada banyak kerajaan-kerajaan. Kerajaan Inggris lah, atau di Indonesia di Solo masih ada, di Jogja ada, di Banjar dulu juga ada, kata Allah sekarang Pekalan pun masih ada. Ada ya Yom? Ya, masih ada. Konfirmasi. Tetapi kerajaan sorga itu sesungguhnya, saudara, kerajaan sorga itu sebenarnya nggak jauh-jauh. Ketika kita ada di dalam Kristus, nah ini yang akan saya bahas. Ketika kita ada di dalam Kristus, sesungguhnya kerajaan itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Aminnya lemes banget. Oke, thank you. Yes. Penebusan Tuhan membuat kita yang tadinya mati menjadi hidup. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin, kemudian berdiri dan bacakan dengan suara yang nyaring. Efesus pasal 2. Amin. Dikatakan bahwa Allah telah menghidupkan kita yang dulunya mati. Di pasal 2 ayat 1 dikatakan kamu dahulu mati karena pelanggaranmu, binasa karena pelanggaran-pelanggaranmu. Tetapi Allah dalam kasih karunia yang besar dia menghidupkan kita. Penebusan Tuhan itu membuat kita pertama, saudara, kita yang dulunya mati kemudian kita menjadi hidup. Matinya itu bukan mati dalam artian tidak bernafas. Saya selalu katakan bahwa saya kalau lagu Amazing Grace itu saya tidak hanya katakan saya tersesat kemudian hilang, saya tersesat kemudian ditemukan, atau saya buta kemudian melihat. Saya katakan saya dulu mati tapi sekarang saya hidup. Karena saya sama sekali tidak punya tujuan hidup. Waktu SMP saya pernah coba bunuh diri karena saya sangat putus asa dengan hidup ini dan saya tidak mengerti kenapa saya lahir di dunia. Saya putus asa dengan keluarga saya putus asa dengan diri saya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan 8 tahun yang lalu, saya menerima hidup. Dan inilah ketika ayat ini berkata, engkau yang dahulu mati telah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Background kita macam-macam di sini, teman-teman. Backgroundnya macam-macam, kita tidak sama, ya. Tetapi kematian itu ketika kita terus berdosa, ketika kita putus asa dan hidup kita itu mati, kita nggak hidup. Mungkin tubuh kita hidup, tetapi jiwa kita mati. Kita melakukan rutinitas, kita terhanyut kepada aktivitas kita, tapi hati kita masih mencari sesuatu yang belum kita temukan. Dan kita hanya menemukan itu hanya di dalam Tuhan. Itu yang pertama, ketika Tuhan menebus kita, ketika Yesus menebus kita, maka kita yang dulunya mati, kita menjadi hidup. Yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 8. Satu orang boleh bacakan? Yang sudah dapat?
dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau yang pertama tadi penebusan Tuhan membuat kita apa? Dari mati kita jadi hidup. Yang kedua, dari kegelapan kita menjadi terang. Kemarin waktu di GBIOS, waktu di GSDN saya katakan, kalau sudah berapa tahun kamu jadi orang Kristen, sudah berapa tahun kamu lahir baru, tapi hidupmu tidak berdampak, tapi engkau tidak pernah membawa orang kepada Kristus, engkau sama sekali tidak menjadi terang bagi sekelilingmu, kekristenanmu perlu dipertanyakan. Karena kalau kita katakan bahwa kita sudah ikut Tuhan, kita sudah lahir baru, maka harusnya hidup kita jadi terang, bukan justru menggelapkan orang-orang di sekeliling kita. Ada orang Kristen bilang, oh yang menilai hidupku, biarlah Tuhan yang menilai hidupku. Aku tidak peduli apa yang orang lain nilai. Kalau sampai orang tidak ada satupun yang menilai hidupmu sudah jadi terang, maka kehidupanmu di dalam Kristus itu perlu dipertanyakan. Identitas Kristen itu masih perlu dikasih question mark. Apakah kau sungguh-sungguh pengikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Kristus? Simpel. Untuk menilai diri kita sendiri, lihat apakah orang-orang di sekelilingmu diberkati. Apakah mereka bisa berkata, oh karena aku kenal Roros, aku diberkati. Atau karena aku kenal Roros, hidupku jadi begini. Mungkin mantanmu yang bilang begitu ya, Rosa? Enggak ya? Bercanda. Dan yang lain tegang. Colek temannya dong, katakan jangan tegang. Bicaranya memang bikin tegang. Saya selalu suka bikin tegang ya. Aduh, maafkan saya. Tapi kayaknya Henry lebih membuat tegang ya daripada saya. Enggak ya? Jangan tegang, saudara. Anda sudah biasa melihat saya seperti ini. Yang ketiga, ketika Tuhan menebus ketika Tuhan menebus kita, ketika Yesus menebus hidup kita, yang pertama tadi dari mati menjadi hidup, kedua itu dari gelap menjadi terang, yang ketiga kita yang dulunya budak, kita diangkat menjadi anak. Roma pasal 8 ayat 15. Yang coba-coba semua bacakan dengan suara yang nyaring, semuanya. Ada yang minta tahu? Sudah dapat? Roma pasal 8 ayat 15. Bawa Alkitabnya nih, ayo. Oke, silakan nih cowok-cowok, 1, 2, 3. Oke, unity dong, 1, 2, 3. Sebab kami tidak menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut lagi, tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak-anak. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Nanti lain kali kalau baca ayat yang laki-laki tolong lebih gentle dikit ya, lebih keras, gagah. Jangan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Nah gitu, kan lebih keren dikit ya. Nanti pasti makin banyak fansnya. Roma pasal 8 ayat 15 berkata bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Amin. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita apa? Nah, kok lepas semua ini? Saya harus lepas satu ya supaya semakin ini. Roh yang menjadikan kita apa? Iya itu. Ya, apakah saya harus satu di depan ini supaya teman-teman semua bersemangat? Enggak ya? Enggak, amin. Ya, saya katakan kalau bulu matamu membuat suaramu jadi pelan, copot itu buang. Oke? Ya, siap. Oh,
bebas. Kamu mau melakukan ini, oh nggak bisa. Oh saya nggak bisa lepas dari dosa ini. Saya ini kok selalu saja jadi orang yang frustrasi. Saya kok selalu saja jadi orang yang jatuh ke kesalahan yang sama berkali-kali. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia-Nya memberikan kepada kita roh, yaitu Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Yang setuju katakan amin. That's it. Suara itu yang mau saya dengar. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Di Roma pasal 8 ayat 17, tidak usah buka, tetapi di situ dikatakan bahwa kita adalah pewarisnya Tuhan. Kita adalah pewaris kerajaan sorga. Di Lukas pasal 12 ayat 32 juga dikatakan bahwa hai kamu kawanan kecil, janganlah takut, sebab Bapamu yang di sorga telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Tuhan telah memberikan kita kerajaan itu. Tadinya kita mati, terus hidup. Tadinya kita gelap, terus terang terus. Tadinya kita budak, lalu kita menjadi anak Allah, anak kerajaan sorga. Dengar baik-baik ini saudara, dengar baik-baik. Tuhan sangat pandai mengubah hidupmu itu, bukan hanya bergeser miringnya itu 10 derajat, 45 derajat atau 90 derajat. Tuhan bisa membalikkan keadaan hidupmu sedemikian rupa. Yang tadinya mati Tuhan bisa hidupkan. Gelap Tuhan bisa buat jadi terang. Yang tadinya budak diinjak-injak sama iblis, kamu bisa menjadi anak kerajaan sorga. Tuhan sangat pandai mengubahnya. Mengubahnya gak cuma sedikit-sedikit. Kemarin yang terdahulu jadi yang terkemudian, yang terakhir, yang pelayan, yang paling kecil justru yang paling depan. Tuhan mengubahnya begitu. Yusuf dari penjara, budak, masuk penjara karena apa? Dituduh memperkosa. Apa yang lebih hina daripada itu? Hukuman memperkosa itu paling apa ya? Kriminalitas pemerkosa itu dianggap itu paling menjijikan. Dan pelaku pemerkosa itu selalu dibully di penjara, itu di Indonesia. Yusuf dituduh memperkosa, dituduh ingin memperkosa istri Potifar, dia ada dalam penjara. Di Mazmur dicatat bahwa Yusuf itu di penjara nggak seperti penjara Indonesia. Tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, lehernya dimasukkan, dan dia ada dalam tutupan. Sangat mudah bagi Tuhan, hanya jentikan jari saya, hanya pum, keadaan berubah. Yusuf naik, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sampai pada titik ini, apa sih dalam kehidupan kita merasa kok ini gak bisa-bisa ya, kok ini gak berubah-berubah ya, kok keadaannya begini-begini saja, atau kok penderitaan saya ini tidak berlalu. Sangat gampang bagi Tuhan untuk mengubah itu. Sangat gampang bagi Tuhan untuk sembuhkan mamamu, sembuhkan papamu sekarang. Keluarga yang terhimpit ekonomi, sangat gampang bagi Tuhan buka langit lempar 10 miliar. It's very easy. Kenapa Tuhan tidak putuskan untuk berbuat demikian? Karena ada hal yang Tuhan mau proses dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang gampangan, tapi anak-anak yang punya mentalitas, punya daya juang, punya power, punya hati yang terfokus bukan pada berkat Tuhan, tapi kepada Sang Pemberi berkat. Ada hal yang Tuhan mau selesaikan dulu, beresin dulu dalam hidupmu. Jadi kalau ada api-api dalam kehidupan kita, api dalam artian penderitaan, ketidaknyamanan, bersyukurlah. Saya hanya mau ulang kembali apa yang disampaikan oleh Bapak tadi malam. Bersyukurlah, terima itu, bahkan berdoa Tuhan berikan. Mau berliannya terbentuk, mau emasnya murni, minta apinya. Ketika Tuhan memanggil kita dan membawa kita menjadi anak-anak kerajaan sorga, identitas kita berubah, saudara. Identitas kita jelas berubah, dan hidup kita harus berubah. Harus. Kemarin ada ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang dari Solo soal memasak. Oh, katanya, Sin, kamu ini suka masak ya? Oh, jelas. Karena sebelum bertobat saya orang yang paling malas masak. Ngupas bawang aja nggak mau.
Gitu. Saya sangat tidak suka memasak dan sangat tidak suka pekerjaan rumah tangga. Saya sukanya apa? Bertukang. Ya, ya, nukul, bikin kursi, bikin kayu meja gitu, ya, ngangkat pasir. Saya sukanya gitu. Ke hutan, ke padang. Saya nggak suka nyapu, ngepel, nyuci, masak. Bagi saya itu membuat berdiri bulu kuduk. Tapi saya katakan, oh karena saya sudah bertobat, ya harus ada perubahan dalam hidup saya. Makanya saya suka memasak sekarang. Saya harus suka memasak karena hidup dalam Tuhan itu harus berubah. Kalau berubah kita katakan dalam Tuhan, tapi kebiasaan lama masih di bawah, karakter yang lama masih di bawah, itu bukan hanya karakter dalam hal yang sepertinya serius, tadinya sombong, rendah hati gitu, tadinya suka minum-minuman keras terus gak lagi. Bukan hanya itu, tapi yang kemalasan, dulunya malas, dulunya bangunnya selalu siang. Kalau sudah dalam Tuhan bangunnya pagi. Dulu gak mau masak, gak mau bantu di rumah sebelum di dalam Tuhan. Kalau sudah di dalam Tuhan harus rajin. Amin. Amin. Ya itu yang saya katakan kemarin ya. Tolong bantu saya sedikit ya. Jadilah terang di rumahmu. Jadilah terang buat keluargamu. Kalau keadaannya sulit, kayaknya malas-malas, itu ingat wajah saya. Yang dikatakan Gavatar atau cuci otak gitu. So, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam kerajaan sorga, hidup kita harus berbeda. Karena apa? Karena kita punya identitas yang baru, teman-teman. Saya mau berbicara sekarang tentang identitas. Teman-teman kalau pernah menonton film-film kerajaan ya, saya pikir ini malah waktu kecil pasti kita pernah nonton. Kalau hidupnya rakyat jelata sama hidupnya orang kerajaan itu sama nggak sih? Apa bedanya? Nilai-nilai kehidupannya. Cara hidup, nilai-nilai kehidupannya seperti apa? Oke, ya seperti apa contohnya, Lina? Cara berbicara, cara bersikap, dan cara memperlakukan orang lain. Sudah komplit karena sudah tahu ya. Ya. Kalau kita bicara bahwa sekarang kita ada anggota kerajaan surga, anak kerajaan surga, maka kita harus memperhatikan betul bagaimana kita hidup. Ada standar, teman-teman, ada standar yang harus kita ketahui. Saya mau sebenarnya nggak usah pakai slide ya. Oke, istilahnya begini, ada 3 hal. Pertama, identitas gitu. Identitas Tuhan. Ketika Tuhan membebaskan kita, Tuhan bawa kita kepada satu identitas baru. Yang tadi saya katakan bahwa identitas kita adalah identitas kerajaan sorga. Yang tadinya budak, kita jadi punya identitas kerajaan sorga. Identitas itu menentukan mentalitas. Dengar ini baik-baik, saudara-saudara. Identitas itu menentukan mentalitas. Dan mentalitas, identitas plus mentalitas ini akan membuahkan aktivitas kita. Artinya apa? Tindakan kita. Contohnya begini, saya anak guru. Mama papa saya itu guru. Bisa dikatakan keturunan guru. Karena orang tua saya guru, pendidik, maka yang mereka tanamkan dalam kehidupan kami, saya dan saudara-saudara saya, bahwa kami harus mengutamakan pendidikan itu sebagai hal nomor 1. Yang lain itu belakangan. Seni, olahraga atau yang lain itu yang lain. Akademis nomor 1. Itu nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua saya. Pendidikan nomor 1. Kemudian apa lagi? Kamu harus menjaga nama baik orang tua. Wah, kalau saya di sekolah saya tidak pernah berani macam-macam. Karena mama saya guru di sekolah itu. Waktu SMP juga nggak berani macam-macam. Karena papa saya guru di sekolah itu. Ya sebenarnya macam-macam juga sih. Cuma saya cuci tangan. Dan saya ketua geng dulu waktu SMP. Tapi setiap kali masuk kantor gitu kan dipanggil, saya cuci tangan gitu. Pintar sekali. Saya tidak mau. Saya jangan sampai supaya saya mencemarkan nama orang tua saya. Itu adalah satu hal yang terus ditanamkan oleh orang tua kami. Kemudian harus jadi teladan gitu kan, harus jadi teladan. Katanya anak guru, wah kalau kamu salah sedikit, kalau kelakuanmu lecek sedikit, manja. Mentalitasnya itu
butterfly tie-nya, maka hendaknya itu diiringi dengan mentalitas kerajaan juga. Penampilan bisa menipu saudara, tapi mentalitas tidak. Mentalitas itu tidak terjadi dalam satu malam. Mentalitas itu dibangun. Mentalitas itu dibentuk. Saya pernah bagikan tentang eagle spirit dan lion spirit. Mentalitas pejuang itu seperti apa sih? Apakah luka dikit nangis? Sakit dikit nangis? Kemarin ketika kita naik ke Sahabat Bukit Amiling, teman-teman masih ingat ya yang terjadi ya? Kita kecelakaan. Feby, JJ, Roros, dan Rusdiana. Boom. Dan Feby pingsan. Tahu nggak, Feb? Sebelum berangkat, teman-teman itu udah nanya, kata sama teman-teman yang serta katanya, gimana nih nanti kalau ada yang pingsan waktu kita naik ke bukit? Duh, gimana kalau Feby pingsan? Saya ngomong, kalau Feby sampai pingsan, saya akan tepuk pipinya, saya akan pak, gitu, biar dia bangun. Serius. Dan ternyata terjadi lah ketika kita berangkat. Kami sudah sampai di ujung. Datanglah kemudian Puspa dan siapa ya waktu itu? Ya. Kak, tim kita kecelakaan. Waduh, ya Allah. Oke, balik. Banyak orang di sana semua. Wah, muka Kak David pucat, bukan main. Pucat banget. Biar patah enggak lah. Tergolek ada seseorang terlempar pikir, wah gimana ini kan? Gak apa-apa. Ya, ternyata sudah sadar sih Peggy. Kan? Oke, ya, kuat ya. Akhirnya kita tunggu, yaudah kita tunggu melawak-lawak di situ membicarakan anjing yang dilema antara ditabrak motor sama ditabrak mobil ya. Sehingga kemudian dia kembali dan membuat kalian semua terjatuh. Kemudian Feby juga membangkitkan imannya. Oh ternyata shock saja. Oke, katakan orang pikir kita mau balik ke Palangkaraya, orang pikir itu ada mobil, silakan naik mobil itu kemudian balik. Katakan no. Kami lanjut. Wah ini orang kecelakaan, 4 orang mau disuruh naik bukit pula. Ya lanjut. Baru gitu aja apa mau nyerah? Itulah mentalitas. Terima kasih. Saya akan mengambil waktu lebih banyak. Sorry. Itulah mentalitas teman-teman. Ya. Dan di Nehemiah generation ini juga saya selalu tanya gitu sama Tuhan. Tuhan kok sampai segini kerasnya ya? Kok sampai segininya ya kita? Gak bisa ya pelayanan itu biasa-biasa aja. Gak bisa ya pelayanan itu yang santai aja. Ya itu pertanyaan yang tidak betul dijawab sebenarnya. Nah saya tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan di sini, Tuhan menempatkan pelayanan ini, Nehemiah generation punya umur 4 tahun sekarang. Itu semua atas kehendak Tuhan. Dan teman-teman semua diperlengkapi dengan vision. Apa visimu? Apa panggilanmu? Wah visi besar, Togu, mana Togu? Saya akan menjadi pemimpin perusahaan marketplace dengan karyawan berapa Togu? Berapa ribu? 1.000 gitu. 1.000 Jangan 1.000. Itu kayaknya masalah ya. Kemudian kita juga punya calon gubernur Bank Indonesia di sini. JJ. Katakan visiku itu Kak. Oke. Sekarang kamu belum lihat apa-apa. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Tapi yang dibutuhkan apa? Mentalitas. Bagaimana mau jadi pemimpin yang membawahi 1.000 orang? Bagaimana bisa memanage 1.000 orang kalau memanage diri sendiri nggak bisa? Kalau hidupnya nggak teratur, besok nggak tahu mau ngapain, lusa nggak tahu mau ngapain, nggak punya schedule, nggak punya to-do list, nggak punya prioritas, nggak bisa. Bagaimana mau jadi gubernur Bank BI, Bank Indonesia? Kalau mengatur keuangan bulanan nggak bisa, baru tanggal 3, tanggal 4 sudah kerek makannya telur sama mie setiap hari sampai tanggal tua. Padahal dikirimin banyak kali. Kita harus mulai bisa memanage dari hal kecil, baru bisa memanage hal besar. Itu mentalitas, dididik, diajar, dibentuk. Singa tetaplah singa.
Singa tetap singa. Suatu saat dia akan menjadi binatang besar. Suatu saat dia akan mengaum dengan sangat lantang. Saya katakan kita ini adalah singa-singa kecil yang sedang dibangkitkan sama Tuhan. Amin. Lion and lioness arising, yang sedang dibangkitkan sama Tuhan. Mungkin sampai saat ini auman kita masih kayak Yehu. Malam-malam datang. Saya jengkel sekali tadi malam ya. Jam 4 subuh ya, kita tidur enak-enak datang. Mungkin sekarang kita maunya masih begitu. Tapi one day, satu hari nanti, engkau akan mengaumnya seperti seorang singa, seekor singa dewasa. Gimana aumannya? Itu anjing mau makan tulang. Ya, gimana? Praktekkan sama teman kiri kanannya. Gimana kamu maunya nanti? Wow, wow, wow. Gitu ya? Ya. Saya berdoa bahwa mentalitas setiap kita terus dibangun, saudara. Ketika kita dituntut, oke, kamu datang jangan telat. Kamu telat nggak usah. Kamu telat datang doa, pulang. Kalau nggak bisa disiplin dalam jam doa, bagaimana bisa disiplin dalam hal yang lain? Kita tahu kalau orang-orang kerajaan, teman-teman, itu akan disuruh untuk disiplin. Kamu nggak bisa sembarangan. Kalau perempuan harus gimana? Kalau dikatakan orang kerajaan, anggun. Apalagi anggun itu apa artinya? Lembek gitu ya? Bisa nggak dibilang orang kerajaan? Pernah nggak lihat putri kerajaan tapi nggak pernah sisiran 5 hari? Yakin banget ya? Mentalitas. Oke, saya akan bicara yang cepat saja. Berapa waktu saya? Saya ini selalu merasa kekurangan waktu, saudara. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih semangat ya? Karena malam terakhir juga ya? Malam terakhir juga ya kan? Besok kan teman-teman yang dari Solo juga pulang. Jadi nggak apa-apa lah malam ini yang begadang dikit ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, identitas kerajaan surga. Mentalitas itu dari didikan, dari ajaran, dari lingkungan, dari pengalaman. Ya, didikan. Ketika teman-teman dididik punya mentalitas kerajaan surga, engkau dididiknya di mana? Dididik sama siapa? Sama Tuhan. Gitu ya? Mentor rohani. Menjawab langsung jawabannya. Sama siapa? Garis-garis yang di sini memandang saya dengan tatapan kosong. Awas. Untuk membangun mentalitas, supaya punya mentalitas kerajaan, siapa yang dididik? Pemimpin rohani, terus komunitas, terus nggak ada suaranya, lip sync. Apalagi yuk? Gereja, ya? Apalagi? Ya nggak apa-apa, nggak salah juga nggak apa-apa. Mungkin muka saya seram, sehingga teman-teman nggak berani jawab. Ya. Seperti saya katakan tadi, ada didikan, ajaran, lingkungan, pengalaman, lingkungan, komunitas. Jika engkau mau mentalitasmu dan kerajaan surga dibangun, engkau harus ada di dalam komunitas yang benar. Dalam komunitas kerajaan juga. Bisa nggak orang kerajaan dididik di komunitas rakyat jelata? Bisa nggak? Bisa? Bisa. Tapi nanti kalau masih kecil, kamu dididik bagaimana? Nilai-nilai kerajaan itu ditanamkan apa? Di keluarga kerajaan. Harus punya komunitas, gereja, persekutuan. Ada pemimpin rohani, ada mentor, ada saudara seiman. Di situ mentalitasmu dididik, diajar, lingkungan, pengalaman. Beberapa orang yang mungkin ada yang pernah saya Roro, Lina gitu ya, atau Dita yang pernah saya harus didik gitu. Ketika kemarin di Pulau Pisau diminta untuk MC ulang tahun keponakan saya diminta sama kakak saya katakan no, Dita yang akan MC. Wah, dia berat sekali saya lihat. Ya.
jangan enggak, gini aja, sepupu. Itu adalah bagian dari didikan. Kalau kamu tidak belajar untuk memberanikan diri, maunya kasita terus, apa-apa kasita, dan hanya ikut dari belakang, no. Mentalitasnya tidak akan pernah terbangun. Takut berdiri di hadapan orang, kalau berdiri di hadapan orang lutut terus saya gemetar. Saudara mau tahu setiap kali saya mau berdiri di hadapan orang itu lutut saya gemetar. Saya pernah share ini sama Puspa nggak percaya. Kakak tuh nggak pernah gugup katanya. Siapa bilang? Sebelum saya berdiri di sini hari ini saya 1 jam berlutut di kamar saya. Padahal mukanya yang ini juga. Yang setiap hari saya temuin. Tapi bukan itu, tetapi adalah mentalitas gitu. Ya, ini mau menyampaikan suara Tuhan, mau menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai saya salah. Ketakutan itu pasti ada dalam diri kita, tapi kalau tidak pernah mencoba, kapan bisanya? Setuju? Mungkin yang saya panggil kesaksian tadi kaget karena saya nggak kasih tahu kan ya sebelumnya. Ada yang nanti kamu akan kesaksian, enggak ya? Katakan, kita akan dengar kesaksian dari Ade, silakan maju. Gugup nggak tadi? Gugup. Ya, itu adalah cara melatih. Pengalaman itu penting. Dan identitas dan mentalitas ini itu yang akan membuahkan activity kita, aktivitas dalam artian seperti ini, tindakan kita. Jadi kalau kita bicara identitas kerajaan kita dapatkan dalam Yesus Kristus, mentalitas kita dibangun di dalam Tuhan, di dalam komunitas dengan didikan dari pemimpin rohani kita, maka harus ada buahnya, ada tindakannya yang sesuai dengan mentalitas dan identitasmu. Nah sekarang saya akan bicara hal yang mendarat. Contoh begini, mentalitas kerajaan. Kamu melakukan sesuatu bukan karena upah, bukan karena uang. Tadi pagi saya ngomong lagi sama anak-anak, katakan, kalau sampai, dengar baik-baik, kalau sampai seluruh tindakanmu, pilihanmu, keputusanmu, semuanya itu didasari ada atau tidaknya uang di dompetmu atau di ATM-mu, maka kau adalah orang yang sangat menyedihkan. Kalau sampai pilihan, keputusan, tindakanmu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya uang di dompet atau di ATM-mu, engkau adalah orang yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena itu berarti masih punya mentalitas bawahan, mentalitas karyawan, mentalitas digaji. Tapi kalau kita bicara kamu adalah putri kerajaan sorga, engkau adalah pangeran kerajaan sorga, engkau adalah anak kerajaan. You are the owner. You're not working for salary. Engkau bukan bawahan yang kau mencari posisi supaya apa? Supaya dapat gaji, dapat uang. Tapi engkau adalah orang yang memberi. Engkau adalah orang yang memiliki. Ini mentalitas. Ingat ini baik-baik. Keputusan kita, keputusan teman-teman, jangan sampai dipengaruhi oleh ada atau tidaknya uang. Nah bagi saya hidup itu berjalan seperti itu sampai hari ini. Jika Tuhan katakan, Sita, bikin ini. Oh, udah gak ada lagi uangnya dari mana Tuhan? Taat aja. Pakai iman, pakai kacamata surga. Katakan kacamata surga. Lihat dengan iman. Kenapa? Karena kamu adalah owner, adalah anggota kerajaan itu. Jadi pemimpin bukan follower. Disiplin, excellent. Upgrade diri. Kalau anak-anak kerajaan itu dari kecil sudah disuruh apa? Latihan perang, pasti, iya kan? Seni, harus belajar, harus tahu caranya minum teh yang baik, duduk yang anggun. Saya dulu saudara di jalannya begini, saya di jalannya begini. Serius, ada saya orang karate. Kalau pakai gaun, pakai rok, misalnya jalannya tuh gini. Mama saya kamisin dangkang. Saya belajar berdiri begini itu saya belajar, berjalan begini saya belajar. Karena saya tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk berdiri di hadapan orang banyak. Tuhan memanggil saya untuk berdiri di hadapan orang besar, berdiri di hadapan bangsa-bangsa, berdiri di hadapan orang-orang
jadi misionaris ini bilang, kayaknya kamu bakal susah karena kayaknya suka make up. Nah, ini bagus. Saya katakan ini orang belum tahu daya juang saya. Ini orang belum pernah lihat saya dorong mobil. Belum pernah lihat saya nggak mandi. Nggak pakai karena pergi ke pedalaman. Belum pernah lihat saya jalan itu nggak pakai sepatu. Karena jalannya nggak mungkin pakai sepatu. Saking rusaknya. Cek. Banyak orang berpikir saya tidak pernah punya pengalaman di pedalaman, tidak pernah capek-capek, tidak pernah berpanas-panas. Saya katakan tidak seperti itu. Buat teman-teman yang sudah pernah ikut saya perjalanan tahu. Saya katakan tidak akan ada yang menghentikan saya kecuali hujan batu. Kalau masih hujan air, nah itu kata kami doa ya. Kalau masih hujan air hantam. Teman-teman tahu yang pergi pelayanan sama saya mau jarak 2 jam, 3 jam, kalau hujan itu tidak akan berhenti. Kita maju terus. Yang kemarin itu saya ke pedalaman di Murung Raya, ya, Juli dan Dita. 2 orang cewek di belakang sama 1 cowok dorong mobil naik tanjakan. Kalau orang lihat saya mungkin orang pikir nggak bisa apa-apa. Bisanya apa? Bagi saya, kenapa saya harus mempersiapkan diri saya? Karena saya tahu saya dipanggil untuk apa dan saya berbicara di hadapan siapa. Kemarin ketika kita launching Kategori Media, istri duta besar Amerika datang. Ketika beberapa kali saya ke Myanmar, Singapura, pertemuan dengan orang-orang besar. Bagi saya hanya adalah orang kecil sekali. Mereka adalah orang yang sudah sangat luar biasa. Ada yang dari pemerintahan, ada businessman, ada filmmaker yang sudah 20-30 tahun hebat, dapat penghargaan banyak. Siapa saya? Tapi bagi saya harus mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya orang gak malu, supaya Tuhan gak malu. Excellent dalam tutur kata, excellent dalam karakter, jujur, bertanggung jawab, tutur kata. Saya belajar berbicara, bagaimana berbicara itu yang bagus. Karena saya suka berbicara itu juga suka hati saya. Saya belajar ulang menyusun kata-kata bagaimana, karena saya tahu ketika saya berbicara orang mendengarkan, orang menantikan apa yang keluar dari mulut saya, dan saya harus tahu betul memperkatakan hal-hal yang seharusnya, bukan hal yang sia-sia. Mengupgrade diri. Saya pertama kali pegang handicap itu tahun 2014. Saya juga bahasa Inggris masih kacau balau. Tahun ini 10 menit lagi ya. Tahun ini saya akan berbicara di 3 event internasional. 2 itu konferensi internasional, dan 1 itu kelulusan sekolah internasional. Pakai bahasa Inggris. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia saja, teman-teman dengar tadi dari awal mulai sampai sekarang tadi saya ngomongnya gimana? Kadang masih keseleo lidah, kadang masih salah sini. And then dipercayakan Tuhan, yang saya katakan Tuhan suruh karena saya tahu panggilan saya berbicara di konferensi internasional pakai bahasa Inggris di
tambah semangat dari 1 jam kurang ya. 1 jam setengah. Intinya adalah bahwa bagaimana mentalitas itu harus dibangun, saudara. Dan saya berdoa pada malam hari ini ketika kamu semua katakan, oh hari ini kostum kerajaan, ada kereta kencana di sana. Saya pikir kita mau nikahan hari ini. Saya pikir mau ada kondangan. Saya kaget dengar katanya, kayak kondangan. Itu rasanya what? Kamu katakan hari ini kau berpenampilan seperti orang kerajaan. Jangan cuma penampilanmu, mentalitas. Amin. Amin. Mentalitas yang kalau baru 1 jam khotbah di depan ngomong kamu gak ngantuk. Amin. Kami selalu hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jadi harus belajar. Sacrifice would be sebagai pemimpin, sebagai raja, ratu. Dia tidak akan berperang itu supaya dia dapat upah, tetapi dia berperang untuk apa? Untuk membela rakyatnya, untuk kepentingan kerajaannya. Kenapa? Karena dialah pemilik kerajaan itu, dialah pewaris kerajaan itu. Jika engkau masih suka gosip, jika mulutmu masih suka meluapkan sakit hatimu, maka hari ini bertobat dari mentalitas seperti itu. Karena kalau tidak berubah, selamanya kau akan tetap punya mentalitas budak. Tapi kalau dikatakan mentalitas kerajaan, jadilah orang kerajaan. Mentalitas kerajaan, kalau orang ngomong, perhatikan. Kalau pengkhotbah nggak sibuk sama kita, that's mentality. Itu hal simpel. Jadi mari saudara-saudara, mari teman-teman semua, dalam momen ini ketika kita bawa ini let kingdom come, biarlah ini tidak hanya sekedar jadi kata-kata saja. Ya, saya habis sampai di sini, saya sudah sebenarnya belum habis tapi it's okay. Ya, intinya adalah teman-teman anggap spiritnya, amin. Ya, jadi saya seperti saya katakan tadi, kalau belum matamu bikin itu kamu gak fokus sama hadirat Tuhan, copot. Kalau sepatumu bikin kamu gak bisa loncat-loncat sama Tuhan, copot. Amin. Nah, itu dia identitas kerajaan sorga. Jadi ayo, mari kita semua, apa yang sudah didapatkan selama 1 minggu ini, saudara-saudara, dari sahabat, dari feast kita, bahkan pada malam hari ini, mari kita hidupi. Pertama, identitasmu jelas. Identitas kita apa? Waris kerajaan sorga. Fighting as a king and queen. Fighting as a king and queen. You are the owner of the kingdom. You are the heir. Engkau pewaris. Kedua, mentalitas. Miliki mentalitas baja. Miliki mentalitas jangan melempem. Yang cewek, yang cowok. Katakan yang cowok, ayo bangkit. Coba-coba di Nehemia generation ini kadang-kadang saya harus tendang lagi. Yang cewek-ceweknya, walaupun kau strong, jangan lupa kau cewek. Gitu ya, jangan lupa ya, tetap ya. Jadi kapan harus anggun-anggun? Kapan kau harus berbicara lemah lembut dari pengendalian diri? Tidak ada yang salah dengan make upmu, tapi kalau make upmu lebih tebal daripada kau mempercantik hatimu, itu salah. Tidak ada yang salah dengan lipstikmu, tapi kalau mulutmu masih mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang sia-sia, itu salah. Aktivitas, ayo buktikan dalam tindakan. Act of living, imparting, virtuous and extraordinary. Ini adalah cikal bakal nanti yang akan membawahi pelayanan Nehemia Generation ini, yang masih pergumulkan dengan Tuhan dalam hal ini. Dan saya berdoa, Tuhan, kapan waktunya Tuhan saya tidak tahu, tetapi terus ya Tuhan nyatakan gitu. Tuhan bicara, tindakan hidup, act of living, tindakan hidup yang imparting, berdampak, virtuous, memiliki standar moral yang tinggi, gak murahan, gak rendahan, extraordinary, luar biasa. Saya undang kita semua untuk
bukan pemusik, ya, maksudnya teman-teman NG, ya nggak apa-apa, karena oke. Ya. Karena kita akan masuk sesi doa. Dengarkan ini baik-baik ya. Kemarin Kak Hendri ngomong apa? Beban nggak bisa diberikan tapi dilahirkan. Ya, dilahirkan, oke? Pertanyaan saya, kalau sudah melahirkan, lihat saya, jangan lihat yang lain. Kalau sudah melahirkan, artinya nanti akan punya apa? Punya anak, oke? Pertanyaannya, apakah cukup kamu hanya melahirkan tapi nggak ngurusin anak? Kalau sudah lahir anak harus diapain? Oke. Maksud saya begini, cewek-cewek kena menstruasi itu umur berapa? 14 tahun. Kalau perempuan sudah menstruasi, kalau melakukan hubungan suami istri, bisa punya anak kok? Bisa kan? Bisa hamil? Umur 15 tahun bisa hamil nggak? Bisa melahirkan nggak? Umur 16 tahun bisa hamil? Bisa melahirkan? Tapi bisa nggak ngurusin anak? Renungkan itu. Umur 16 tahun, 17 tahun, perempuan bisa hamil, bisa melahirkan anak. Tapi belum tentu dia bisa mengurus anak. Kalau sampai anak perempuan umur 15-16 tahun melahirkan anak, tapi nggak bisa ngurusin anak, apa yang akan terjadi? Dengar ini baik-baik, jangan ngobrol dulu. Dengar ini baik-baik, ini penting. Teman-teman terima tadi malam, dari 2 malam yang lalu, melahirkan beban. Tapi kalau engkau melahirkan beban ketika engkau masih mature, masih immature, masih gak dewasa, gak ngerti ngurus anak gimana, maka itu semua bisa menjadi hal yang lebih buruk. Saya sudah melihat banyak orang-orang yang cepat punya anak rohani, tapi pribadinya sendiri belum dewasa dalam Tuhan. Sehingga ketika dia jatuh, anak-anak rohaninya habis jatuh. Justru imannya lebih hancur dari sebelumnya. Nah, saya mau katakan apa? Engkau mau hamil visi Tuhan, beban Tuhan, mau melahirkan, iya kan? Melahirkan beban. Pastikan dalam rohmu dewasa. Kalau enggak, kamu hanya akan melahirkan tapi enggak bisa ngurusin anak. Saya mengatakan ini karena saya sudah melaluinya, teman-teman. Banyak melahirkan anak rohani, tapi saya enggak ngerti ngurusnya gimana. Saya immature, saya. Dan itu justru make everything worse. Saat ini Tuhan sudah taruh itu dalam dirimu. Doakan, minta sama Tuhan, jangan terburu-buru, sehingga tidak dengar sama Tuhan, tapi dengar Tuhan baik-baik. Dengar Tuhan baik-baik. Sehingga apa? Ketika tiba saatnya, momennya, engkau melahirkan beban itu, melahirkan anak itu, engkau tahu bagaimana mengurusnya. Engkau tidak akan menelantarkannya. Amin. Bisa memahami maksud saya ya? Jadi jangan hanya melahirkan. Kemarin anak ya, saya mau melahirkan. Ingat, kalau melahirkan tapi belum bisa ngurus anak, itu sama seperti orang yang hamil dan melahirkan anak muda usia 15 tahun sudah punya anak. Bisa banget, yes, bisa. Tetapi hasilnya tidak terlalu baik.